والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 15. Baris ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Rashad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Barang siapa mendustakan Nabi atau menyangkal nomor 1 di bawah, artinya mengingkari atau tidak mengakui atau tidak membenarkan satu ayat daripada segala ayat Quran yang ijma' segala ulama atas mengisbatkan dia, atau menambahi satu kalimat di dalam Quran serta diiktikadkannya akan dia sesuatu ayat daripadanya, daripada Al-Quran, atau meringankan Nabi dengan menyumpahi dalam kurung memaki-maki atau lainnya, atau diringankannya sunnah Nabi seperti bahwa dikata baginya kerat olehmu. Kerat itu nomor 2 di bawah, artinya potong olehmu atau kerat olehmu kukumu, karena mengerat kuku itu sunnah Nabi. Maka dijawabnya, tiada mau aku mengarat dia, kadahpun aku memotong kuku. Dan jika ada ia sunnah Nabi sekalipun dia memotong kuku itu sunnah Nabi, aku kadahpun, maka orang itu jadi kafir. Ini adalah di antara sebab-sebab menjadikan orang itu murtad atau kafir. Mulai di atas tadi, barang siapa mendustakan Nabi itu kafir. Nabi yang manakah di antara 25 ini itu, walaupun seikung Nabi didustakannya. Contohnya Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh itu lain Nabi jar. Nah itu kafir. Atau tadi menyangkal atau mengingkari, tidak mengakui satu ayat daripada segala ayat Quran. Sebuting ayat aja kada dipercayainya, itu lain ayat Qur'annya. Contoh misalnya Qul huwallahu ahad. Satu ayat Quran tuh, itu lain ayat Qur'annya. Kafir juga. Yang mana itu sudah sepakat ulama memadahkan itu ayat Quran, dipadahkannya lain ayat Quran. Itu kafir. Atau menambahi tadi satu kalimat daripada Quran, kada seayat, kada sekalimat aja. Contohnya misalnya atau contohnya bang, Qul huwallahu ahadur rahman jar. Imbah nang ahad tuh tambahinya rahman misalnya. Dipadahkannya ar-rahman di situ termasuk ayat Quran. Wani menambah ini. Itu kafir juga, menambahi satu kalimat di dalam Quran serta diiktikadkannya, diyakinakannya akan dia
sesuatu ayat daripadanya, padahalnya itu ayat Quran, padahal lain ayat Quran yang satu kalimat ditambah-tambahinya tuh kafir juga. Atau tadi meringankan Nabi, menganggap remeh Nabi, dihawai-hawaikannya. Biasa aja jangan Yusuf tuh ya, misalnya Nabi Yusuf biasa aja. Nah itu kada boleh tuh sakafir. Jangan dianggap biasa Nabi. Nabi itu adalah makhluk pilihan yang luar biasa. Meringankan Nabi dengan menyumpahi, menyambati, memaki-maki atau lainnya. Nah, kada boleh, bisa murtad. Atau diringankannya sunnah Nabi. Sunnah Nabi kan banyak. Cuman contohnya di sini memotong kuku, seperti bahwa dikata baginya tuh deh. Misalnya ada orang mau pandil waninya nih, kayak menyuruh tuh nah, kerat olehmu dia kukumu, potong bang kuku tuh yang panjang mader. Karena mengerat kuku itu sunnah Nabi aja, kawan nih pandir. Maka dijawabnya, tiada mau aku mengerat dia, adapun aku motong kuku. Dan jika ada ya sunnah Nabi sekalipun sunnah Nabi aja. Nah, itu jawaban yang bisa menyebabkan orang itu murtad. Sekalipun sunnah Nabi aku udah akan motong kuku aja, itu bisa murtad kita. Jadi jawabannya itu apa? Nggih, potong ulun potongnya kena dulu. Nah, misalnya tah. Kada kawal lagi ini motong kuku karena sibuk lagi. Nggih, kena ulun potongnya. Cuman kena belum lagi. Nah, itu jawaban yang selamat. Nggih, ulun potongnya kena. Jangan aku ada akon motong kuku sekalipun sunnah. Nah, udah boleh gitu. Yang ada yang belum kitab ka dan sebuting nah. Sebuting nano labihan. Nah, jadi bila orang menyuruh kita untuk menggawi sunnah, jangan kita kayak menentang toh. Padahal aku aja, walaupun sunnah, nah jadi kafir. Jadi jawabannya tuh, nggih, ulun gawe kena, belum lagi. Nah, itu jawaban yang selamat gitu. Nggih, walaupun itu memotong kuku itu termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memotong kuku itu kalau dalam agama itu namanya fitrah, kebersihan diri kita, zahir kita. Kan kita nih ada nang supaya bersih-bersih nih awak nih. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad, diantaranya kalau lelakian tuh mencukur bulu ari-ari, bulu kemaluan dicukur lelakian. Bebinian dicabut. Nah itu kan supaya bersih, itu sunnah Nabi juga tuh. Ibaratnya sebulan sekali kah, jangan sampai lebih daripada 40 hari. Nukar cukurnya yang mau dibisi. Nah, minta cukur akan lawan tukang gunting bang, anak ada boleh, karena kelihatannya aurat kita. Kecuali kita minjem dulu nang cukurnya itu nah di pengguntingan, ada kawan nukar bawa ke rumah, jangan di pengguntingan situ kelihatan orang. Sama juga bulu ketiak, itu kan sunnah juga. Kalau lelakian itu dicabut, kalau bebinian dicukur bulu ketiak. Nah, termasuk memotong kuku. Ini bila kuku panjang tuh ya, setan berduduk di kuku itu. Lawan kada bagus ya, kuku panjang rigat pulang, tanahnya itu bisa menghalangi daripada air wudhu gitu. Nah, jadi bagus dipotong. Nah, dipotong nih kan memotong kuku sunnah Nabi sudah. Kemudian caranya kayak apa? Menurut Imam Al-Ghazali, sunnah memotong kuku itu mulai ini tangan kita nih, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Jadi sunnahnya mulai tangan kanan, cuman mulai jari telunjuk nih, telunjuk dulu, hanyar jari tengah, hanyar jari manis kayak deh,
manis hanyar kelingking. Nah itu anunya urutannya. Nah imbah tuh pulang hanyar nih kelingking kiri, hanyar jari manis kiri, hanyar jari tengah kiri, hanyar telunjuk kiri, hanyar jempol kiri, hanyar jempol kanan. Nah, bisa lah biar menghafal. Mulai sini terus ke sini, hanyar sini terus terakhir di sini. Nah, itu menurut Imam Ghazali. Kan motong kuku sunnah, kemudian kita pakai nang sunnah Nabi itu urutannya dapat pulang pahala sunnah. Mau ulangin nah, mulai sini, hanyar sini, ini, terakhir di sini. Itu cara menurut Imam Ghazali. Ada lagi menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi sama mulainya sini juga. Sini mulai tangan kanan lah. Nih, ini hanya di sini. Nah, yang sini. Butuh sini pulang. Ini. Bedanya lawan yang Imam Ghazali tadi, ini terakhir. Kalau Imam Nawawi ini dulu, ini hanya ini. Hanya ini. Bujur kedua-duanya. Termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Amun koko batis pam. Koko batis tu pian searah ya. Nih contoh misalnya koko batis lah. Mulai kanan sini, terus terakhir di sini. Nah, itu nyaman aja. Apa? Jadi koko batis tuh mulai sini terus. Nah, banu aja lurus aja, jangan mulai kanan. Terakhir kelingking kiri batis itu kalau batis. Nah, dapat sunnah pulang kita, dapat pahala pulang kita. Kemudian hari Senin sunnahnya kok hari Kamis dan pagi Jumat. Amun hari Senin itu terserah aja hendak pagi kah, tengah hari kah, sore kah. Amunnya Kamis itu terserah aja pagi kah, tengah hari kah, sore kah. Amun Jumat tuh pagi. Kenapa? Karena kita panjangan sembahyang Jumat. Jadi bebersih-bersih. Nah, jadi hari Senin, hari Kamis dan pagi Jumat. Itu harinya yang disunahkan. Kemudian imbah tontong kita memotong kuku, sunnah kita basuh tangan kita, atau misalnya kuku batis, basuh batis kita. Kuku kita tuh imbah dipotong tuh sudah dibasuh. Sunat dibasuh. Nah, itu apa namanya? Sunnah Nabi. Jadi misalnya disuruh orang, potong kuku tuh sudah panjang, nggih, insyaallah kena ulun potong aja. Nah, misalnya kada kamu motong wae itu tah, kena ulun potong aja. Jangan aku kada akan memotongnya walaupun sunat, bisa kafir, bisa murtad. Tuh modelnya tuh kata-kata itu menghawai-hawaikan lawan sunnah Nabi. Kita kada boleh menghawai-hawaikan, menganggap remeh sunnah Nabi itu, bisa murtad. Di luar rumah kah? Di dalam rumah kah boleh? Kan ada bang di kitab tuh di luar rumah tuh kada boleh. Boleh aja. Alasannya apa aja? Kada tahu kakak mau haram tuh kada apa? Ada apa-apa, motong di dalam rumah, di luar rumah ada apa-apa. Kemudian ada lagi di dalam agama kita itu bersih-bersih itu namanya bersunat.
bekhitan. Nah, bersunat ini ia memotong, amun lalakian tuh memotong kulimbit namanya, nang menutupi kepala zakar. Ngan kulimbitnya ya Allah nang dipotong. Nang bebinian tuh ada tahu bang lah, namanya nang dipotong sedikit aja juga tuh. Disisil nang tang daging nang dihiga anunya tah. Nah, amunnya bersunat ini hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Tapi kita kan biasanya bersunat sebelum balik, ya kalau. Nah, jadi laki-laki wajib bersunat, bebinian wajib bersunat. Nah, nang disunahkan lagi nang bersunat itu hari ke-7 setelah hari kelahiran. Menggaya kita nih umur 7 tahun hanya bersunat. Nih hari yang ke-7 lahir. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari umurnya nih. Nah, di situ disunatkan bekhitan, bersunat. Makanya orang-orang Arab tuh sungsung bersunat di hari yang ke-7. Nah, jadi bersunat ini hukumnya wajib bagi babinian dan bagi lelakian. Itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu sunat ya. Bagi lelakian dan babinian tuh kada wajib, sunat aja. Bersunat nih. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu bersunat tuh kada wajib, sunat aja. Bagi lelakian bagi babinian. Menurut kita Imam Syafi'i itu wajib sunat itu bagi lelakian dan bagi babinian. Nah, ada juga menurut Imam Rafi'i wajib bersunat bagi laki-laki tapi sunat aja bagi babinian. Ulang nih. Tapi bagus bersunat pang lah, bagus bersunat pang. Nah, bersunat itu termasuk kebersihan juga dalam agama kita. Nah, termasuk lagi dengan kebersihan dalam agama kita bagi lelakian manglah bebinian kan ada sesengot itu memotong sesengot. Memotong sesengot itu ada kalanya memotong aja merapikan atau mencukur habis bisa juga. Nah kayak ulun ini kan kada mencukur habis nih. Memotong aja sekira-kira jangan tertutup bibir. Bibir nih jangan tertutup. Amun pacangan tertutup bibir ini oleh sesengot, nah itu sunat dipotong, dirapikan. Kayak ulun ini kan kada tertutup. Nih bibir nih masih kelihatan nih bibir nih. Artinya apa dipelihara juga tuh sesengot jangan sampai menyerabut tertutup bibir. Nah itu bila sudah menutupi bibir sunat tuh dipotong sesengot tuh atau dicukur. Amun begunting tuh kada dapang begunting tuh lah begunting rambut tuh itu. Karena Nabi tuh ada aja sih agak gondrong pernah juga Nabi kita tuh. Ada menutupi daun telinga, ada yang sampai ke bahu. Cuma orangnya bungas. Kayak apa aja cocok aja potongan guntingannya orang bungas. Nah, yang penting rapi. Nabi itu kan sini kada pisah lawan soroy. Mau sini bersungguh soroy sisir. Bersuroy sini karena sini rapi. Cuman nang makruh tuh lah begunting sabalah digunting, sabalah ditinggal kayak buban solin lah. Itu kan sabalah dicukur habis, sabalah ditinggal. Itu makruh itu. Makruh. Nah, makruh juga memotong janggut sapat. Amun bagi pian nang bisi janggut sapat nih. Ini di bawah bibir nih namanya janggut sapat nih. Itu jar sunat dibiarkan karena bergelantungan malaikat aja di situ. Ini namanya janggut sapat nih nang bejanggut sapat lah. Enggak ada datuk ada makruh nih dicukur. Sunat dibiarkan. Makruh juga mencukur nih bulu kaning. Bapak juga habis bulu kaning dicukur kada elok lagi. Bulu kaning ini dibiarkan aja nya kada panjang juga bulu kaning nih. Yang sesengot kan bisa panjang. Kuku bisa panjang. Nah, janggut mah kayak apa janggut? Nah, hukum mencukur janggut. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um itu mencukur janggut sampai habis malah itu haram hukumnya. Mencukur
janggut tuh hukum haram. Cuman menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i makruh aja mencukur tuh, mencukur habis. Amun menipisi kada apa-apa. Cuman yang sunnahnya tuh ya sekabdoh sekacakan. Ini bila sekacakan tuh berapa yo? Ya sekitar saya inilah. Nang sunnahnya tuh dibiarkan panjang. Ini bagi nang menjanggut lah manusia sebilah dua bilah kan kurang bagus juga menibanyangkan. Ya, ayah banyak lah ada 10 bilah ya Allah, ya banyak kan 10 bilah, ada 20 bilah. Nah, sunnah Nabi bila kita menjangkan janggut niatnya mengamalkan sunnah Nabi dapat pahala, kita guring dapat pahala. Kita santai dapat pahala, kita mati, kita mati sunnah yang dibawa sampai yang mati apa? Janggut. Janggut ya Allah. Selain itu nang bulu-bulu katiak itu dicukur, dihilangkan ya, kalau bulu hari dihilangkan. Nah jadi tadi apa namanya, kada boleh kita menjawab aku ada akun mengarat memotong kuku sekalipun itu sunnah Nabi ya, itu bisa murtad, bisa kafir, maka orang itu jadi kafir ya. Dan barang siapa daripada orang Islam nih menghalalkan yang haram dengan ijma ulama, sepakat ulama memadahkan itu haram, tahu-tahu dihalalkannya seperti zina. Perbuatan zina itu kan haram, halal jadinya. Nah. Dan liwat, nomor 3 di bawah, liwat adalah hubungan sesama jenis, homoseks, baik itu laki-laki sama laki-laki atau bebinian sama bebinian, lesbi ya Allah, bebinian sama bebinian nih menyukai sesama jenis nih. Itu kan itu haram tuh, bahkan itu lebih haram daripada perbuatan zina. Lelakian nih sama lelakian misalnya berpacaran, bebinian sama bebinian, nah itu kan haram tuh, dihalalkannya misalnya. Dan minum arak, minum khamar, minum alkohol, minum bir, sabu-sabu, melem dan sebagainya yang memabukkan dah. Nah, dipadahkannya halal. Nah, dan mencuri, nah itu kan haram tuh, dipadahkannya halal. Nah, atau mengharamkan yang halal dengan ijma, sepakat ulama madahkan itu halal, diharamakannya. Nah, seperti berjual beli, jual beli itu kan halal, haram jadinya jual beli. Nah, dan nikah kan halal, haram jadinya nikah. Nah, jadilah ia kafir. Dia menghalalkan yang haram itu kafir, atau mengharamkan yang halal itu kafir. Orang tuh berzina, ini kada kafir. Ini tuh kada kafir, ini berzina misalnya, hari-hari berzina nya kada kafir. Ada orang kada pernah berzina tapi memadahkan zina itu halal, kafir. Walaupun dia kada pernah berzina seumur hidup, tapi nya memadahkan zina itu halal, kafir. Itu lebih daripada nya berzina tadi tahu nya pada ini itu haram. Nya ini tetap haramnya. Aku nanya hendaknya. Nah, itu kan belum kafir lagi. Nya mengerja dosa besar. Ini misalnya mabuk-mabukan belum lagi kafir ya. Kalau tak ada orang kan pernah mabuk seumur hidup tapi madahkan boleh aja yang mencicipi sedikit ya halal aja jan. Nah itu bisa kafir tuh menghalalkan itu, menghalalkan yang haram tuh. Nah jadi masalah perzinahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati aja jangan, apalagi mengerjakan. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan sejahat-jahat jalan. Dan orang yang
melakukan perzinahan baik laki-laki maupun perempuan, itu hukumannya apa dalam hukum Islam? Itu dicambuk 100 kali cambuk. 100 kali cambuk. Dan menjalankan hukum ini pemerintah banglah, kita kan udah boleh pemerintah Islam, dan kada boleh maras dalam hukum Allah jar. Nang tukang cambuk kalau maras 50 kin mencambuk jar. Jangan sampai 100 sudah boleh. Bila ditugaskan oleh pemerintah misalnya, ini negara kita nih lah kada berlakon itulah hukum-hukum Islam nih tak. Nah, amunnya orang yang pernah sudah kawin melakukan perzinahan itu dirajam sampai mati. Cuman dosa-dosanya diampuni Allah Taala, Pak. Dirajam tuh sampai mati tuh ya dibuat di dalam bumi sampai sepinggul aja ini kepalanya aja lagi. Nah, bila orang lalu situ wajib menawak pakai batu kepalanya itu sampai mati, disaksikan oleh orang. Ini itu siksaan hukuman bagi para penzina yang sudah pernah nikah, tapi kena di akhiratnya kan ada lagi disiksa, diampuni dosanya. Tapi lamun kada berlaku bang hukum Islam di negara kita, bertobat kepada Allah Taala. Kadang kada berlaku nang hukum cambuk tuh kada berlaku. Nang dirajam sampai mati tuh kada berlaku. Sudah minta ampun, bertobat sudah kepada Allah Taala, minta ampun kepada Allah Taala, insyaallah diampuni Tuhan dosa nang berzina itu. Sebutkan juga dalam riwayat, apabila seseorang melakukan perzinahan itu keluar imannya keluar sebagaimana ambayang keluar. Kayak ambayang tuh. Tapi lamun inya ampih melakukan perzinahan bublik pulang imannya. Jadi pahadangan inya berzina itu kecabut imannya. Kita tuntung berzina masuk pulang imannya kayak ambayang tuh keluar. Nauzubillahi min zalik, haratan berzina itu mati kada iman. Juga riwayat mengatakan siapa yang berzina dan atau minum khamar tercabut imannya sebagaimana manusia memacul gamis daripada kepalanya. Kita nih, ini Allah ini bergamis kan, biasanya memacul gamis tuh kada depan ke bawah, pasti ke atas. Nah, orang yang melakukan perzinahan itu imannya tercabut sebagaimana orang memacul gamis daripada awaknya. Sama juga orang minum khamar gitu ya, haratan minum khamar itu tercabut imannya sebagaimana gamis dipacul mulai atas. Nah, kayak itu. Nauzubillahi min zalik, ya, mudahan jangan sampai kita anak cucu kita melakukan perzinahan atau minum khamar dan sebagainya. Ada kisah Bahari orang ahli ibadah daripada Bani Israel. Bani Israel itu entah itu umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Harun kalah. Nah, jadi ahli ibadah daripada Bani Israel ini beribadah di tempat ibadahnya berapa? 60 tahun lamanya. Berarti umurnya lebih 60 tahun 60 tahun beribadah aja karena pernah maksiat. Lalu hujan hari hujan, lalu dengan sebab hujan itu suburlah bumi, hijau bumi, lalu inya ini asa hendak berjalan kan bagaimana di tempat ibadah aja melihat bumi pina subur karena hujan, lalu asa hendak berjalanan sambil kisahnya hendak melihat ciptaan Allah ya, supaya bertambah-tambah kebaikan ya. Berjalan aja pesango roti sebiji roti kah atau 2 roti kah. Sekalinya waktu berjalan tuh melihat bebinian bungas. Lawas ke depan melihat bebinian pas ketujuh khalwat aja beribadah 60 tahun. Pas berjalan melihat bebinian cantik. Lalu memandiri. Bebinian tuh memandiri juga sama melawan. Nah, lalu ini kan makanya tadi wala taqrabu zina, jangan mendekati. Contoh mendekati itu ya jangan memandiri bebinian yang bukan mahramnya.
Jangan berpacaran. Lalu terjadilah nang diharamkan itu. Berzinahlah nang kedua orang ini. Lalu entah apakah pingsan lelakian nih pingsan. Entah itu kauyuhan enggak ada tahu. Pas mati. Mati melakukan itu mati. Lalu jar ditimbang amalnya tuh di akhirat kena ditimbang nang amalnya ibadahnya 60 tahun tuh dengan satu kali melakukan perzinahan ternyata berat dosa melakukan perzinahan ini daripada apa amalnya 60 tahun tadi. Satu kali melakukan perzinahan aja itu dosanya memberat daripada beramal 60 tahun. Nah, nauzubillahi min dzalik. Beratnya amunnya barat dosa nih daripada amal nih bisa masuk neraka. Iyalah. Nah, itu. Kemudian ada kisah Iblis. Iblis ini bisi anak buah. Nah, yang namanya setan lah, anak buah iblis. Jadi iblis ini menyuruh bubuhan tentara-tentaranya, yaitu bubuhan setan nih, untuk bertebaran di permukaan bumi untuk menugaskan ikam ini menyesatkan si anu, ikam menggoda si anu. Nah, jadi jari iblis berkata kepada anak buahnya, yaitu setan-setan, siapa saja di antara kalian yang menyesatkan orang Islam, aku akan beri penghargaan, aku akan pasangkan mahkota di kepala ikam. Ya naik pangkat bila kau menggoda si anu. Nah, lalu ada di antara syaitan ujarnya berkata, wahai bos, iblis itu bosnya kan, ulun akan senantiasa menggoda si fulan itu nah supaya inya bakalahi lawan minyak di rumah tangga. Makanya kan kita bila masuk rumah tuh ucapkan salam, assalamualaikum. Bini kita masuk rumah, assalamualaikum. Bila kada assalamualaikum, ya kita bakalahi dalam rumah tangga tuh. Siapa? Syaitan itu nah, tukang haru. Dasim mendengarnya, nah syaitannya bagaimana di muhara lawang situ. Tapi kalau kita mengucapkan salam, tepelacungnya kada kau ganggu. Nah, kena ujar, ulun bosnya mengganggu si fulan itu supaya inya bakalahi, lalu inya mentalak bininya. Artinya rumah tangganya berantakan. Jadi jari iblis nih. Itu kada apa-apanya jar. Itu belum lagi nih tuh manu badan. Kena imba tuntung inya bercerai mentalak bininya kawin pulang. Dapat bini pulang. Itu kada apa-apanya jar si iblis nih. Batu ada pulang seekong setan nih. Wahai bos jar, ulun akan menggoda si fulan itu supaya inya lawan saudaranya, wandang sanaknya bakalahian. Ulun ganggu inya supaya inya benang sanakan tu bakalahian becakut. Nah, lalu ujar si iblis menjawab, kada apa-apanya nih itu matinya berdamai ya kena. Berdamai pulang inya kena. Nah, batu pulang ada nasa ikong. Wahai bos, ulun kena akan menggoda si fulan itu untuk dia melakukan perzinahan. So ulun inya berpacaran atau inya ketujuh malilik bini orang misalnya, lalu inya melakukan perzinahan. Nah, jadi iblis kenapa? Nek mama fa'alta, sebaik-baik engkau perbuat, itu nang hebat jar. Bila ikam engkau berhasil menggodainya sehingga ia melakukan perzinahan, aku akan berikan mahkota di atas kepala ikam. Jadi bila ada melakukan perzinahan itu sudah ibaratnya iblis itu berhasil menggoda, dan ia naik pangkat. Nah, nauzubillahi min dzalik. Kemudian kita jangan sampai kena tipu daya setan, kena tipu daya iblis dan tentaranya. Disebutkan dalam riwayat, siapa yang berzina dengan istri orang, istri orang itu dia punya suami, itu dosanya di dalam kubur
baik nang lalakiannya atau nang babiniannya ini berselingkuh lah bini orang sampai melawan perzinahan tuh nah baik lalakiannya ini atau babinian ini dapat dosa di dalam kubur itu separuh azab umat ini. Umat Nabi Muhammad ini kan banyak. Umat Nabi Muhammad ini banyak juga nang diazab. Nah, separuh azab itu kayak itu kena rasanya orang nang menjinahi bini orang. Bininya tuh kan dapat juga kayak itu juga, dapat separuh azab ini umat ya kan. Artinya sakit banget di dalam kubur kalau kada bertobat. Kemudian kena di hari kiamat pulang. Di hari kiamat, setelah hari kiamat Allah menghukumkan akan suaminya nang bininya kan berselingkuh deh. Suaminya ini akan dapat pahala daripada amal-amal orang menyelingkuhi bininya. Contoh misalnya lah, anggaplah A ini lelakian, B ini lelakian. Nih, A ini berselingkuh lawan bininya B ini tanpa sepengetahuan B. Nah, kada tahu nih nang si B ini pada bininya ini berselingkuh lawan A nih. Kena di hari kiamat sampai seumur hidup kada tahu kisah perselingkuhan. Kena di hari kiamat si A ini habis amalnya, amal pahalanya nih. Dasan si B ini kan untung artinya lakinya nih, walaupun di dunia bininya nih diselingkuhi, tapi di akhiratnya dapat pahala amalnya ini diambil di anak sini. Tahu dosa lah, dosanya apakah dia itu akibat menyelingkuhi bini orang. Maka bila menyelingkuhi bini orang habis pahala amalnya dasan lakinya di akhirat. Itu kalau lakinya kada tahu. Nah, kalau lakinya tahu aja, bininya berselingkuh, beranai aja, Allah haramkan pulang lakinya ini masuk surga. Amunnya tahu lakinya nih pada bininya berselingkuh, berpacaran, kada menagur lakinya nih haram masuk surga. Karena ini dayus namanya. Dayus itu jangan mencium bau surga jangan ada, apalagi masuk surga. Dayus itu orang yang tidak punya kecemburuan kepada istrinya. Istrinya berselingkuh, istrinya berpacaran, kada menagur, beranai aja. Nah, amun inya tahu tuh harus menagur. Harus menagur. Nah, itu. Siapa yang meletakkan tangannya atas perempuan yang tidak halal baginya dengan syahwat, itu nanti di hari kiamat terbelenggu tangannya ke pinggulu nih. Makanya jangan berpacaran mesti nyapai-japai lawan pacar nih. Kan kada halal lagi. Hati-hati tuh bila berpacaran tuh nyapai tangan pacarnya. Hati-hati tuh tangannya tuh dibelenggu kena di hari kiamat. Apabila ia mencium perempuan yang tidak halal, contoh mencium pacarnya atau mencium bini orang tuh, itu akan dipotong lidahnya di api neraka dengan gunting daripada api neraka. Mencium bini orang kah? Mencium pacar kah? Maka ada halal nih. Siksaannya digunting itu lidahnya. Nah, bibirnya digunting. Bibirnya lah bukan lidahnya. Nah, digunting. Apabila ia melakukan perzinahan, tadi kan hanya menjapai aja nih. Hanya merabah aja, mencium aja. Apabila ia melakukan perzinahan, ham aja pian perzinahan, itu kena dua pahanya tuh bersaksi pada hari kiamat. Dua pahanya tuh bersaksi. Jadi saksi di hari kiamat ulun digunakan untuk mantap bini orang ya. Ini aku saksinya jadi dua pahanya itu. Nah, aku jadi dua pahanya untuk haram digunakan ya. Nah, lalu Allah Ta'ala pun memandang kepadanya dengan pandangan marah. Lalu karena inya ni malu lawan Tuhan, tepaculan apa nih? Tulang jar
apa namanya nih, guguran daging-dagingnya nih, saking malunya lawan Tuhan nih, karena Tuhan memandang dengan pandangan murka, tepaculan nungka jadi tengkorak aja lagi. Amun kita kan sopan malu di dunia masih sehat kok. Iyalah, misalnya kita nih sopan nih, aib kita dibongkar orang masih kawa, kita melihat masih lengkap. Amunnya malu di akhirat itu, ya tapaculan nih. Batang apa kulit-kulit daging tapaculan, lupoy ya berataan. Tinggal tulang belulang. Mudah-mudahan kita sabarataan jangan sampai tergawi dan itulah anak-anak kita kayak itu juga. Nah, makanya bila kayak kekanakan tuh bagus dibacakan ditiupakan di kepalanya surah Inna Anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tiupakan di kepala anak kita. Insyaallah inya selama hidupnya dihindarkan daripada melakukan perzinahan. Apakah lagi memadahkan zina itu halal? Nah itu murtad kafir. Dan liwat dan minum arak. Nah, minum arak nih yola. Orang tuh minum arak belum lagi kafir, tapi kalau menghalalkan minum arak, minum khamar itu kafir. Auzubillahi min zalik. Di awal-awal Islam itu belum lagi diharamkan minum khamar tuh. Sahabat-sahabat Nabi banyak lagi yang mabuk-mabuk dan mengharamkan khamar itu pun bertahap, kadang sekaligus haram nggak ada. Sampai tiga kali turun ayat tuh. Nah, hanya secara total itu diharamkan itu khamar. Apapun yang memabukkan lah itu hukumnya kayak khamar. Walaupun kadang mabuk kita misalnya mencoba aja, misalnya sahirupan aja, kada boleh juga, haram juga. Nah, siapa yang minum akan khamar atau alkohol atau bir sahirupan aja nih, sahirupan aja, maka Allah Ta'ala jar kadang menerima amal ibadahnya 3 hari 3 malam. Sembahyang ada diterima Tuhan, puasa ada diterima 3 hari 3 malam, hanya sahirupan aja. Nah, apalagi secangkir. Nah, siapa yang minum khamar secangkir, misalnya secangkir, Allah Ta'ala kadang menerima ibadahnya 40 hari 40 malam. Walaupun kada mabuknya. Soalnya secangkir ini kada mabuk ya, orang 5 cangkir hanya mabuk ya. Nah, bila secangkir itu 40 hari 40 malam Allah Ta'ala kada menerima amal ibadahnya. Nah, auzubillah min zalik lah, jangan coba-coba walaupun ditawari, walaupun digratiskan misalnya. Ada kisah bahari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sidin berkata, ujar sidin nih, siapa yang mati hal keadaan minum khamar, artinya kan sambat bertaubat. Orang juga minum khamar, mabuk-mabukan, gak ada sambat bertaubat, mati orangnya. Kuburakan aja sidin, kuburakan nah orang itu. Imbah hikam kuburakan itu, sidin, aku nih ikat di atas pohon, kayak disalib tuh,
Tuh ada pohon kurma Jasidin, aku ikat gantung di atas pohon kurma tuh nah kemudian Jasidin tabuk kuburan nang orang nang minum khamar itu tabuk. Aku Jasidin bisa memastikan itu kada lagi menghadap kiblat, pasti membelakangi kiblat. Apabila ikam dapati tetap menghadap kiblat, biarkan aja Jasidin aku di atas pohon tuh jangan diturunkan lagi. Artinya Sidin bisa menjamin orang yang minum khamar, mabukan, kada bertobat, mati dikuburkan, kan kita menguburkan menghadap kiblat pula mayit tuh. Imbat tuh Sidin imbat dikuburkan bongkar pulang pasti membelakangi kiblat. Itu tandanya orang kada beriman. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Aku aja sini mandi digantung. Gantung aku dulu. Batu tabuk kuburannya amun inyam masih menghadap kiblat, biarkan aja sini aku di atas pohon itu begantungan itu harus diturunkan. Pasti Jasidin itu mayit membelakangi kiblat. Tandanya kada beriman. Artinya membelakangi kiblat turunkan aja aku bilang. Tahu tuh apakah digantung banyak tuh Sidin maulah pernyataan kayak itu. Dan memang terbukti jualah ada kisah bahari orang nang sudah bertobat pang taubat, sebab taubatnya kayak ini malingnya maling kain kapan. Jadi orang meninggal siang malamnya pasti ditabuknya kuburan tuh mengambil kain kapannya bener ya. Gesan dijualnya kemana? Ke pasar. Sakitnya maling bahari. Sakit mana? Jadi ibaratnya bahari itu bila mengobrolkan betungguan tuh bang dulu. Mungkin ada ditunggui, dibongkar maling. Kuburan itu mengambil kain kapannya ya. Di tapas ya kalau dijualnya ke pasar. Sakitnya maling bahari sampai kain kapan dicontan. Cuman Sidin berkisah, tapi Sidin sudah bertobat pang berkisah. Ada yang mengatakan Sidin berkisah kepada seorang khalifah namanya Abdul Malik bin Marwan. Itu khalifah di dinasti Bani Umayyah lah. Nah, lalu berkisah artinya ulun ini bahari jadi maling. Wah, ini bertobat pang sudah. Ulun menabuk kuburan, mengambil kain kapan, dan ulun melihat banyak mayit itu nang posisinya itu kada lagi menghadap kiblat. Posisinya kada lagi menghadap kiblat. Jadi ada riwayat yang mengatakan imbah inya mengambil kain kapannya itu kan dibiarkannya lagi mayitnya tuh. Saya ada suara nih. Bepandir kepada maling nih tuh suara Jepang orangnya kada ada. Kenapa ikam kada takuni? Kenapa inya kada menghadap kiblat lagi? Jadi takuni kepada suara itu, kenapa jadinya kada menghadap kiblat lagi? Nah, itu ada riwayat mengatakan kayak itu. Adapun menurut di dalam kisah ini si Dini menakuni kepada bubuhan keluarganya yang masih hidup. Kan Sidin yang maling deh, memperdapati banyak mayit itu membelakangi kiblat waktu mencontan kain kapan toh. Cuman ditakuni Sidin, menakuni ini imbas sudah bertobat kah kepada keluarga mayit nih. Napa gawian si arwah tuh? Gawiannya bahari ngapa? Nah, jadi nang bubuhan nang keluarganya mengisahkan kanu yashrabuna al-khamra fid dunya wa matu min ghairi taubah. Mereka itu katujuh minum khamar, mabuk-mabukan di dunia dan mati kada sampai bertaubat. Nah, sudah terbukti. Nah, ya Allah. Itu tandanya biasanya mati kada beriman. Kada lagi menghadap kiblat. Nah, posisinya nih. Nah, ada juga kisah terus kita puting lagi nah. Seorang ulama besar Fudail bin Iyad.
Fudail bin Iyad ini kita ancak mendengar naran sidin ya Pang. Ya kalau ada suaju Pang terutama orangnya. Fudail bin Iyad rahimahullah taala, sidin ini maelangi murid sidin. Murid sidin ini hendak meninggal dunia sakaratul maut sekitanya. Lalu ditalkinakan sidin La ilaha illallah. Lalu kada kawa membaca nang la ilaha illallah si hendak nang meninggal dunia diulang-ulangi sidin la ilaha illallah. Lalu malah berucap aku kada akan membaca la ilaha illallah jan. Aku kada akan mengucap jan. Kata aku kada akan mengucap jan. Cakanya la ilaha illallah aja menyahuti kan bagus saja nih. Aku kada akan mengucap akan dia jan. Artinya aku kada akan mengucap la ilaha illallah jan. Nah, dan aku berlepas daripada la ilaha illallah aja pulang. Mengucap gitu kau aja, tapi membaca la ilaha illallah ada kawa. Aku berlepas ya daripada la ilaha illallah lalu mati ya. Murid sidin tuh. Pepandir kayak itu tuh berarti mati kafir leh. Berlepas daripada la ilaha illallah tuh. Nah mati. Lalu Fudail bin Iyad ini keluar daripada rumah itu hal karena menangis sedih sidin. Maka murid ini pintar bahari al-nabiratnya cerdas. Kenapa jadi mati kada berpegang dengan la ilaha illallah malah berlepas daripada la ilaha illallah. Nangis saya sedih ya sidin. Lalu sidin di suatu malam termimpi sidin melihat murid sidin itu diseret ke dalam neraka jahanam, disiksa dalam mimpi. Lalu berkatalah sidin kepada murid sidin, ya miskin, wahai orang yang miskin. Kan orang masuk neraka ini orang miskin, artinya habis amalnya. Kenapa jadi dicabut iman daripada engkau? Kenapa ikam dicabut makrifat daripada engkau sehingga ikam berlepas daripada la ilaha illallah? Lalu hanya pakai sah, wahai guru, wahai guru, ulun bahari waktu hidup ada bisi penyakit nang situ kamari sudah berobat kada ampe-ampe juga. Lalu ulun datangi ada dokter orang pintar menyarankan ikam bila na ampe jar ikam minum setahun sekali kada hari kada setahun sekali minum secangkir khamar. Lalu ulun hakun jar bila setahun sekali minum secangkir khamar demi supaya niat berobat, bukan untuk mabuk, niat berobat. Tapi khamar itu kan haram, najis. Dokter memberikan saran gitu, ikam menanak ambeh jar minum setahun sekali kan hari-hari semangkuk atau secangkir khamar. Amun ikam kada minum gitu jar, tetap ikam bisi penyakit. Tetap kada ampe-ampe penyakit ikam. Nah, lalu ulun ni minum setiap tahun sekali karena ulun hendak ampe bang, hendak sembuh bang. Nah, maka gara-gara itulah ulun tercabut iman ketika sakaratul maut. Itu bayangkan orang tuh minum khamar untuk berobat, apakah lagi minum khamar untuk mabuk-mabukan, untuk poya-poya, berramian. Sedangkan orang minum khamar untuk berobat saja setahun sekali, bukan hari-hari, sudah kayak itu bisa tercabut imannya. Nah, jadi jangan dianggap remeh itu khamar, itu minum-minum keras. Nah, sekarang kan sabu-sabu lah, ya ngaranya sama aja ya lah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita, menjaga Islam kita, sehingga kita mati hal keadaan beriman, membawa Islam, dan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa walikal mujtaba wa aminika ala wahyi sama. طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.